قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا Saya berniat meruqyah Fitri. إنا سمعنا قرآنا عجبا. Jadi sebenarnya saya melihat ada sesuatu yang mengganggu Fitri. Dan nampaknya selalu mengikuti kemanapun Fitri pergi. Apa itu Pak Ustadz? Kami jadi tak mengerti. Pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai King, seperti biasa di malam ini Tri Chandra akan membawakan kisah horor. Cerita kali ini kudapat dari akun Twitter yang menceritakan sebuah perjuangan seorang gadis yang bernama Fitri melawan penyakit aneh yang dideritanya. Awalnya semua nggak tahu apa yang sebenarnya menimpa Fitri. Hingga akhirnya semua mengerti bahwa Fitri terkena teluh pocong. Tapi sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu kalau gambar dan video dalam kisah ini hanya sebuah ilustrasi dan tak bermaksud menyinggung pihak manapun. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Sudah beberapa hari Fitri mengurung diri di dalam kamarnya. Dirinya masih terpukul atas kematian Darwis, kekasihnya yang meninggal akibat kecelakaan motor saat akan menjemput dirinya. Masih terngiang-ngiang dalam ingatannya tentang makian ibu Darwis yang menyalahkan dirinya atas kematian anak kesayangannya itu. Ini semua gara-gara kamu, dasar perempuan sialan. Pergi kamu dari sini! Teriak ibu Darwis ketika itu yang penuh dengan emosi. Itu semua karena sejak awal ibu Darwis tak pernah menyetujui hubungan mereka berdua dan selalu berusaha memisahkan mereka. Sebenarnya Fitri sudah lama berniat mundur, tapi waktu itu Darwis selalu bisa menguatkan dan meyakinkan dirinya bahwa suatu saat nanti ibunya akan luluh. Kini Darwis telah tiada, menyisakan kepedihan dan kerinduan yang teramat dalam. Sejak peristiwa itu, semangat hidup Fitri seakan sirna. Dirinya seperti tak punya tujuan hidup. Untungnya, Fitri memiliki seorang sahabat karib, teman sesama karyawan pabrik, namanya Rosma. Dia yang selalu setia menemani dan membantu Fitri menjalani hari-hari berat. Hampir setiap hari, Rosma berkunjung ke rumah Fitri demi menguatkan sahabatnya itu. Akhirnya, dengan bantuan Rosma, Fitri perlahan-lahan mulai bangkit. Mentalnya mulai stabil, semangat hidupnya perlahan-lahan timbul kembali. Seiring berjalannya waktu, Fitri akhirnya mampu keluar dari trauma kejadian tragis itu dan mulai bisa menjalani kehidupannya kembali. Dia mulai kembali rajin masuk kerja. Dia ingin menyibukkan diri dengan harapan itu semua dapat membantunya melupakan semua kejadian buruk yang menimpanya. Fitri adalah seorang gadis belia yang cantik dengan tubuh yang ideal, berkulit putih bersih, dan rambut yang panjang dan indah. Oleh karena itu, tak butuh waktu lama, banyak pemuda lain yang langsung mencoba mendekati dirinya. Namun Fitri sepertinya cuek. Dia tak pernah mau merespon atau menanggapi semua itu. Seolah-olah cintanya telah terkubur bersama Darwis. Sebagian dari pemuda-pemuda itu ada yang mundur teratur, tetapi ada juga yang terus gigih berusaha mendapatkan cinta Fitri. Sampai kadang-kadang membuat Fitri jadi jengkel.
Seperti saat itu, dia sempat terbawa emosi dan berkata kasar terhadap Agung. "Maaf ya Gung, aku sudah berulang kali bilang kalau aku nggak mau diganggu. Tapi kamu terus ngeyel. Kamu pikir kamu pantas gitu jadi pacar aku? Jangan ngimpi." Hardik Fitri saat itu. Agung cuma bisa diam dengan wajah memerah menahan emosi. Hingga akhirnya mundur dan tak pernah mendekati Fitri lagi. "Sepertinya dia marah, Pit. Aku gak nyangka kamu bisa bersikap seperti itu," ucap Rosma mencoba mengingatkan. "Habisnya aku jengkel, Ros. Kemana-mana selalu ada dia. Aku jadi gak nyaman," jawab Fitri. "Ya mestinya kamu bersyukur, Pit. Banyak yang suka sama kamu. Coba lihat aku, boro-boro ada yang mau," keluh Rosma. Fitri cuma bisa tersenyum kecil menatap Rosma, sahabatnya yang bertubuh gemrot dengan wajah penuh jerawat. "Kalau aku jadi kamu, wah betapa bahagianya aku. Pasti Mas Ganteng mau sama aku," ucap Rosma lagi. "Mas Ganteng? Siapa tuh?" tanya Fitri penasaran. "Oh, ada deh, Mas Ganteng pujaanku," jawab Rosma sambil senyum-senyum sendiri. "Ah, suara rahasiaan segala. Terserah kamu lah. Tapi kalau aku mau seganteng apapun, aku nggak bakal tergoda. Aku cinta mati sama Mas Darwis," ucap Fitri lagi. Namun nasib manusia ada di tangan Tuhan. Hidup, mati, dan rezeki telah tertulis dalam takdirnya, termasuk jodoh. Hari itu, sesuai jam pulang kerja, Fitri nampak berdiri di samping jalan seperti gelisah menunggu seseorang. Nampak seorang pemuda memperhatikan dirinya dari jauh. Lalu kemudian mendekat. "Nunggu siapa, Pit? Kok kayaknya gelisah banget?" tanya pemuda itu. "Mas Chandra, lagi nunggu Bapak. Biasanya Bapak yang jemput, tapi kok dari tadi belum sampai," ucapnya dengan pelan. Lalu Fitri terlihat sibuk menelpon seseorang. Kemudian wajahnya nampak bingung seusai berbicara di telepon. Melihat hal itu, Chandra bertanya, "Kenapa, Pit? Kok jadi bingung gitu?" "Bapak nggak bisa jemput. Motornya mogok. Aku disuruh pulang sendiri," jawab Fitri dengan nada sedih. "Oh, ya udah, bareng aku aja. Kebetulan kita searah kan?" balas Chandra sambil tersenyum. Fitri nampak ragu, tapi kemudian Chandra coba membujuk lagi. "Ayo, nanti keburu hujan. Tuh lihat, udah mendung banget," ucap Chandra sambil menunjuk langit. Akhirnya Fitri menerima tawaran Chandra dan mau pulang naik motor di antara Chandra hingga sampai rumah. Tapi ternyata bermula dari situ, kian hari mereka berdua kian dekat. Karena kebetulan mereka bekerja di tempat yang sama, tapi Chandra memiliki posisi yang lebih tinggi sebagai seorang supervisor. "Kamu sekarang lagi deket sama Mas Chandra ya, Pit?" tanya Rosma saat istirahat makan siang di pabrik. "Ah, enggak kok, cuma temenan aja," jawab Fitri. "Tapi kayaknya Mas Chandra suka sama kamu," lanjut Rosma lagi. Fitri tak menjawab. Gadis itu cuma tersenyum. Memang bagi Fitri, Chandra berbeda dari semua pria yang pernah mencoba mendekatinya. Tak terlalu antusias, malah kadang terkesan acuh. Tapi justru itu yang membuat Fitri jadi penasaran. Dan yang paling utama, Fitri seakan menemukan kembali sosok Darwis dalam diri Chandra.
yang membuatnya makin terpikat dengan pemuda itu. Tapi kemudian, entah kenapa, Fitri seperti selalu mendapat nasib-nasib buruk bila berhubungan dengan seorang pria. Baru saja dia ingin memulai lembaran kisah cinta yang baru, tapi dia malah mengalami beberapa kejadian aneh. Dan disinilah semua kisah mengerikan itu dimulai. Bermula pada suatu ketika, dia mengalami kerontokan pada rambutnya. Awalnya dia pikir itu hal yang biasa, tapi kian hari makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya dia merelakan rambutnya yang panjang dipotong pendek untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Tapi ternyata bukan itu saja. Bersamaan dengan itu, sudah beberapa malam dia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia seakan-akan berada di tengah-tengah areal pekuburan. Lalu di malam-malam yang lain, dia bermimpi seolah-olah dia ada di dalam liang lahat yang gelap dan sempit. Semua terasa sangat nyata, dan yang membuatnya heran, setiap kali ia terbangun dari mimpi-mimpinya itu, dadanya terasa sesak, hingga dia kesulitan untuk bernapas. Namun ketika dia coba pergi ke dokter, menanyakan tentang semua keluhan yang dideritanya, dokter tidak menemukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Secara medis, dia dinyatakan sehat. Akhirnya, Fitri mencoba untuk tidak terlalu serius memikirkan tentang kondisinya. Karena dokter juga bilang, mungkin itu semua karena ia terlalu lelah dalam bekerja. Tapi ternyata, itu semua belum seberapa dibanding kengerian yang telah menantinya di hari-hari ke depan. Awalnya, ketika pada suatu kali dia dan Chandra sedang duduk berdua, tiba-tiba saja pemuda itu mengeluh seperti mencium bau sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. "Maaf ya, kok kayaknya kamu bau bangkai sih?" tanya Chandra sambil menutup hidung. Fitri heran, spontan dia mencium ke bagian ketiaknya. "Ah, masa sih mas? Jangan ngaco deh, aku gak merasa mencium bau apa-apa," balas Fitri. Chandra penasaran, dia mendekatkan hidungnya ke arah badan Fitri. "Iya, bener kok, bau bangkai. Mungkin dari baju kamu. Masa kamu gak ngerasa sih?" ucapnya lalu mundur menjauh. "Enggak tuh, aku gak cium bau apa-apa. Kamu ngeledek ya? Mau ngerjain aku?" jawab Fitri setengah tertawa. "Enggak, aku serius." "Aduh, maaf ya, aku nggak tahan, mau ke toilet dulu," Chandra berucap sambil bergegas lari ke toilet. Fitri yang ditinggal sendirian cuma bisa melongo melihat Chandra yang lari ke arah toilet. "Bau bangkai, masa iya sih? Aneh," batin Fitri berucap. Dia penasaran, lalu bergegas pergi ke toilet wanita. Dan kebetulan di sana sedang sepi, tidak ada siapa-siapa. Lalu dibuka kemejanya dan diciumi berkali-kali. Tak ada bau apa-apa, yang ada malah harum semerbak bau parfum favoritnya. "Aneh, bau bangkai dari mana?" batinnya terheran-heran. Tapi saat dia kenakan kembali bajunya, lalu pergi bercermin, dia menjerit keras. Dia melihat seperti ada sosok bayangan putih berdiri di belakangnya. Sontak, dia lari berhamburan keluar dari dalam toilet. Dadanya berdegup kencang, kakinya gemetar. Akhirnya, dia terduduk lemas. Dadanya turun naik. Dia coba atur napas untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, tadinya Fitri coba tak menanggapi dengan serius kejadian kemarin. Tapi ternyata, Chandra memang tak bercanda. Hampir setiap orang yang ada di dekatnya akan mengeluhkan hal yang sama, bau bangkai.
Dia sudah coba menutupinya dengan menggunakan parfum sebanyak mungkin, tapi itu tak banyak membantu. Dia coba mandi sebersih mungkin, tapi hasilnya tetap sama. Dan makin hari, keadaan makin bertambah buruk. Perlahan-lahan, semua orang mulai menjauhi dirinya. Bahkan Chandra, yang tadinya sempat dekat dengan dirinya, kini kian menjauh dan selalu menghindar. Situasinya makin berlarut-larut. Orang-orang mulai bergunjing dan berbisik-bisik membicarakan tentang dirinya. Isu-isu dan spekulasi merebak dengan liar, semakin membuat dia merasa tertekan dan terpojokan. Kedua orang tuanya prihatin dengan kondisi putri mereka saat itu, karena mereka juga mencium bau yang sama. Tapi Fitri yang justru tak merasa mencium bau apa-apa, terkesan menutup-nutupi kondisinya. Gadis itu sepertinya tak ingin membuat kedua orang tuanya jadi khawatir. Namun ternyata kesengsaraan tak hanya berhenti sampai di situ. Kulit tubuhnya yang dulu putih bersih, perlahan-lahan berubah menjadi kering dan kasar. Bahkan ada beberapa bagian sampai mengelupas layaknya ular berganti kulit. Semua produk kecantikan telah dicoba untuk mengatasinya, namun hasilnya sia-sia. Yang masih membuat segalanya bertambah berat. Mimpi-mimpinya yang menakutkan itu kini kembali menghantuinya. Hampir tiap malam, sampai-sampai dirinya jadi kurang tidur. Dan akhirnya, dia tak mampu bertahan lagi. Semua kejadian aneh yang menimpa dirinya silih berganti, telah membuat mental dan kepercayaan dirinya runtuh. Dia menarik diri dari pergaulan, jarang masuk kerja, hingga akhirnya dia dikeluarkan karena terlalu sering mangkir. Kini hari-harinya kembali diisi dengan merenung dan menangis sambil mengurung diri di dalam kamar. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak kita?" tanya Ibu Fitri yang ikut sedih dengan kondisi yang menimpa putrinya itu. "Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi sepertinya ini ada yang gak beres," jawab sang bapak tak kalah khawatir. "Terus bagaimana, Pak? Aku takut nanti kondisinya makin parah. Aku takut Fitri nanti bertindak nekat," ucap sang ibu sambil menangis. "Hus, jangan ngomong yang macam-macam. Aku sudah memikirkannya. Aku berencana mengundang Ustadz Jatmiko ke sini untuk melihat kondisi anak kita." Akhirnya, beberapa hari kemudian, Ustadz Jatmiko datang memenuhi undangan untuk melihat kondisi Fitri. Ustadz Jatmiko adalah salah satu pengurus pondok pesantren yang ada di daerah itu. Dia biasa membantu bila ada orang yang diganggu atau bersinggungan dengan hal gaib. Kini dia sedang berbincang-bincang serius dengan kedua orang tua Fitri di ruang tamu. "Coba panggil dia ke sini. Saya mau lihat kondisi yang sebenarnya," pinta Ustadz Jatmiko kepada kedua orang tua Fitri. Lalu kemudian Fitri dibawa keluar dari dalam kamar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Kulitnya kusam menghitam, rambutnya menipis, dan tercium bau bangka yang sangat menyengat memenuhi seisi ruangan. "Astagfirullah," ucap Ustadz Jatmiko sambil geleng-geleng kepala. Dirinya menatap tajam ke arah Fitri yang kini duduk di antara kedua orang tuanya. "Bapak, Ibu, anak ini sepertinya diganggu oleh roh jahat. Dari sanalah semua penyebab keanehan ini berasal," jelas Ustadz Jatmiko. Fitri dan kedua orang tuanya sangat terkejut mendengar penjelasan Ustadz Jatmiko barusan. "Jadi sebenarnya saya melihat ada sesuatu yang mengganggu Fitri, dan nampaknya selalu mengikuti kemanapun Fitri pergi," ujar Ustadz Jatmiko serius. "Apa itu, Pak Ustadz? Kami jadi tak mengerti," tanya sang ibu. Fitri dan kedua orang tuanya menatap Ustadz Jatmiko menunggu jawaban darinya. Pocong selama
ini, Fitri diganggu oleh sosok pocong. Makhluk itu selalu ada di dekat Fitri dan mengikutinya kemanapun dia pergi, menebarkan bau bangkai yang busuk dan menyengat. Jawab Ustadz Jatmiko. Seketika, Fitri dan orang tuanya menjerit kaget, saling pandang satu dengan yang lain, seolah tak percaya dengan apa yang barusan mereka dengar. Bahkan saat ini dia sedang berdiri di sana, ujar Ustadz Jatmiko sambil menunjuk ke arah belakang Fitri. Fitri menjerit memeluk ibunya. Kemudian mereka berdua pindah duduk bergeser ke samping Ustadz Jatmiko. Wajah keduanya nampak sangat ketakutan. Bapak Fitri coba menenangkan keluarganya, lalu kemudian bertanya, "Pak Ustadz tahu kenapa bisa begitu? Kenapa bisa anak saya diikuti pocong?" Jawabnya penasaran. "Saya belum bisa memastikan, Pak. Tapi sekarang yang penting, kita harus membebaskan Fitri dari gangguan makhluk itu." "Caranya bagaimana, Pak Ustadz?" Fitri dan ibunya hanya terdiam sambil terus berpelukan dengan wajah pucat penuh rasa ketakutan. "Saya berniat meruqyah Fitri. Insya Allah dengan cara itu Fitri bisa terbebas dari gangguan makhluk itu," ucap Ustadz Jatmiko dengan penuh keyakinan. Fitri dan orang tuanya nampak terdiam. Bapaknya manggut-manggut. Dia nampak paham dengan apa yang dimaksud oleh Ustadz Jatmiko. Akhirnya, hari itu juga Ustadz Jatmiko melakukan beberapa persiapan untuk meruqyah Fitri dan disaksikan oleh kedua orang tua gadis itu. Setelah semua siap, lalu dimulailah proses ruqyah tersebut. Ustadz Jatmiko mulai melantunkan ayat-ayat suci di hadapan Fitri yang duduk bersimpuh. Awalnya Fitri nampak biasa saja saat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan Ustadz Jatmiko. Tapi perlahan-lahan, wajah dan sikap gadis itu mulai berubah. Duduknya mulai tak nyaman, wajahnya nampak gelisah. Lalu kemudian, tiba-tiba saja, gadis itu melotot dan kemudian ia menggeram keras dengan suara yang aneh. Fitri menggeram berat dengan suara yang berbeda, lalu menggelepar-gelepar di lantai dengan gerakan yang liar tak terkendali. "Pergi kamu! Jangan ganggu Fitri lagi!" ucap Ustadz Jatmiko di sela-sela lantunan ayat-ayat suci yang terus dibacanya dengan nada yang makin keras. Fitri menjawab dengan geraman mengerikan. Lalu ketika Ustadz Jatmiko makin mengeraskan suara lantunan ayat sucinya, tiba-tiba Fitri berdiri dan bergerak aneh. Tangannya bersedekap, persis seperti posisi tangan pocong. Lalu melompat-lompat liar, seolah-olah ingin pergi dari situ. "Kembali ke asalmu, kembali kepada siapapun yang mengirimmu," teriak Ustadz Jatmiko sambil menyentuh beberapa bagian tubuh Fitri dengan tongkat kecil yang sudah ia persiapkan. Fitri nampak meronta-ronta, kesakitan saat beberapa bagian tubuhnya disentuh oleh tongkat kecil milik Ustadz Jatmiko. Lalu gadis itu nampak kejang-kejang dengan mata mendelik putih sambil meraung panjang dengan suara parau. "Kuburan! Kuburan!" ucap Fitri dengan suara yang sangat berat. Dan ketika Ustadz Jatmiko memukulkan tongkat kecilnya ke arah punggung Fitri, gadis itu langsung muntah-muntah lalu terkulai lemas. Setelah itu, dengan dibantu oleh Ibu Fitri, gadis itu diminumkan air putih yang sudah dibacakan doa-doa dan perlahan-lahan kondisinya mulai tenang. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Jatmiko lega. Ibu dan Bapak Fitri nampak sangat gembira melihat putri mereka kini baik-baik saja. Fitri dibaringkan di kamar untuk beristirahat ditemani oleh ibunya. Ustadz Jatmiko dan Bapak Fitri nampak berbincang-bincang serius di teras rumah. "Selanjutnya bagaimana Pak Ustadz?" tanya Bapak Fitri dengan nada penasaran. "Insya Allah selanjutnya Fitri akan baik-baik saja. Tapi tugas kita belum selesai."
Belum selesai bagaimana, Pak? Maaf kalau saya kurang paham dengan maksud Pak Ustadz, sambung sang bapak heran. Ustadz Jatmiko terdiam, wajahnya nampak serius, kemudian menjelaskan panjang lebar. Fitri terkena teluh atau guna-guna kiriman dari seseorang, sebuah teluh jahat yang menikahkan dirinya dengan sosok mayat. Dia akan selalu didampingi oleh roh dari sang mayat yang sudah dinikahkan dengan dirinya. Ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kerusakan pada fisik dan juga mental dari si korban, bahkan sampai kematian. Bapak Fitri terkejut begitu mendengar penjelasan dari Ustadz Jatmiko. Ya Allah, lalu kita harus bagaimana, Pak? Tolong selamatkan putri saya, ucap Bapak Fitri memelas. Lalu Ustadz Jatmiko kembali menjelaskan, kita harus segera menemukan alat atau benda yang telah digunakan sebagai media teluh oleh si pengirim itu, dan kita harus menghancurkannya. Apa Pak Ustadz tahu kira-kira di mana benda itu berada? Tanya sang bapak lagi. Insya Allah, Pak. Tadi saya sudah dapat petunjuk. Nanti saya akan segera mencarinya. Doakan saja, Pak, jawab Ustadz Jatmiko. Keesokan harinya, sesuai petunjuk yang didapat, Ustadz Jatmiko mulai melakukan pencarian. Saat diruqyah, roh itu bilang kuburan. Batin Ustadz Jatmiko berucap. Ustadz Jatmiko mulai mendatangi beberapa area pemakaman. Namun setelah menelusuri sejumlah lokasi pemakaman, usahanya belum menampakkan hasil. Tapi dia harus terus mencari setiap jengkal area yang dia jelajahi. Dia memperhatikan dengan teliti. Akhirnya, setelah 3 hari melakukan pencarian yang panjang, dia menemukan apa yang dicarinya di sebuah area pemakaman yang letaknya cukup terpencil. Di situ, dia menemukan sebuah gundukan kecil yang mencurigakan. Gundukan itu tepat ada di samping sebuah makam tua yang sudah tak terawat dan ditumbuhi rumput liar yang lebat. Lalu dengan perlahan dan sangat hati-hati digalinya gundukan kecil tersebut. Dan benar saja, setelah digali, di dalam gundukan itu ia menemukan sebuah benda yang membuatnya merinding. Sebuah bungkusan kain kapan berbentuk pocong, berukuran kecil yang panjangnya kira-kira seukuran lengan orang dewasa. Diambilnya bungkusan pocong kecil itu, kemudian dengan hati-hati dibukanya secara perlahan-lahan, sambil mulutnya terus mengucapkan doa-doa. Begitu bungkusan terbuka, Ustadz Jatmiko bergidik ngeri melihat isi dalam bungkusan itu. Sebuah boneka menyerupai manusia yang dibentuk dari kain. Boneka itu memakai gaun putih beserta gaun pengantin. Dan begitu gaun itu dilepas, nampak ada potongan kain kecil, beberapa helai rambut, dan sebuah pas foto berukuran kecil diikat dengan tali yang melilit ke bagian tubuh boneka itu. Ustadz Jatmiko terperanjat begitu melihat foto yang terikat pada boneka kecil itu. Langsung saja, semua benda itu dibakar sampai habis oleh Ustadz Jatmiko, sambil diiringi doa-doa yang tak henti diucapkannya. Kini Fitri telah sepenuhnya terbebas. Fitri dan orang tuanya sangat berterima kasih kepada Ustadz Jatmiko atas semua bantuan yang telah diberikan demi membebaskan Fitri dari semua penderitaannya. Tapi ketika Ibu Fitri bertanya tentang siapa orang yang telah tega mengirimkan teluh jahat itu, Ustadz Jatmiko cuma bisa menggelengkan kepalanya karena dia memang tak tahu siapa pelakunya. Saya tak bisa jawab, Bu, tapi nanti juga akan ketahuan siapa orang yang telah tega melakukannya. Tapi berdoa saja, semoga dia bertobat dan menyadari kesalahannya, jawab Ustadz Jatmiko. Beberapa minggu kemudian, datang seseorang mengetuk pintu rumah Fitri dengan wajah penuh ketakutan. Ketika pintu dibuka, Fitri dan keluarganya kaget bukan main.
begitu melihat orang yang ada di depan pintu adalah Rosma. Dia langsung berlutut di depan Fitri, menciumi tangan Fitri, lalu menangis sambil berkata dengan terbata-bata, "Maafkan aku, Pit. Maafkan aku. Aku sudah berdosa sama kamu," ucap Rosma di tengah-tengah tangisannya. Fitri dan kedua orang tuanya bingung, tak mengerti dengan apa yang dimaksud Rosma. Lalu kemudian Rosma dipersilahkan masuk. Setelah gadis itu duduk, dengan wajah tertunduk, akhirnya dia membuat suatu pengakuan yang amat mengejutkan. "Maafkan aku, Pit. Aku hilang. Aku yang telah mengirimkan teluh itu kepada kamu." "Ya Allah, Ros. Aku nggak salah dengar. Kamu bercanda kan?" Fitri tersentak kaget, kakinya lemas, dadanya berdegup kencang. Bapak Fitri coba untuk tetap bersikap tenang, walaupun dia sama terkejutnya dengan yang lain. "Kenapa kamu lakukan ini, Ros? Memangnya apa salah Fitri?" Dia bertanya dengan nada gemetar menahan amarah. "Itu semua aku lakukan karena aku iri dengan kamu. Kamu selalu disukai oleh banyak pria," jawab Rosma lirih. "Saat kamu sedih karena kematian Darwis, aku yang bantu kamu. Tapi setelah semua kebaikan yang telah kuberikan, kamu malah merebut Mas Chandra dariku." Fitri tersentak kaget. "Hah, Mas Chandra? Jadi kamu..." Fitri tak mampu melanjutkan ucapannya. Gadis itu mulai menangis. "Aku sudah lama tergila-gila sama Mas Chandra. Aku selalu berusaha mendekati dan menarik perhatiannya. Dia adalah pria idamanku," ucap Rosma dengan nada gemetar. "Lalu tiba-tiba kamu datang mengacaukan semuanya. Aku marah, aku dendam, akhirnya aku gelap mata," sambung Rosma lagi. Fitri dan kedua orang tuanya nampak syok mendengar pengakuan Rosma. Dari semua orang yang mereka duga sebagai pelakunya, nama Rosma tak pernah sedikit pun terbesit dalam benak mereka. Beberapa saat suasana menjadi hening. Fitri terus menangis di pelukan ibunya, sedangkan Rosma hanya terdiam menunduk sambil mengusap air mata. Kemudian Rosma dengan suara gemetar mencoba kembali berbicara. "Tapi setelah itu, aku merasa menyesal, Pit. Aku dihantui rasa bersalah. Lalu aku ingin menarik kembali teluh itu. Tapi ternyata seseorang telah lebih dulu melakukannya. Dan sudah beberapa minggu ini, aku selalu diganggu oleh sosok pocong yang selalu hadir di dekatku. Aku takut, Pit. Aku merasa terkena karma dari perbuatanku. Makanya aku datang untuk meminta maaf," ujar Rosma dengan nada memelas. Fitri diam tak menjawab. Dia langsung lari masuk ke dalam kamar. Hatinya hancur, tak percaya kalau sahabatnya sendiri yang tega melakukannya. Rosma coba menyusul Fitri ke kamar, tapi dicegah oleh kedua orang tua Fitri. "Kamu lebih baik pulang, Ros. Biarkan Fitri tenang dulu. Mungkin dia butuh waktu. Bapak hargai kejujuranmu. Tapi biarkan dia sendiri dulu," ucap Bapak Fitri mencoba bijak. "Maafkan saya, Pak. Maafkan saya," ucap Rosma berulang-ulang sambil mencium tangan Bapak Fitri. Sang bapak cuma bisa diam, tapi kemudian menarik tangannya. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar bahwa Rosma sakit keras. Tubuhnya yang dulu gemuk, kini kurus kering. Rambutnya rontok dengan kulit tubuh yang kasar dan kusam. Selang beberapa minggu, akhirnya gadis itu meninggal dunia. Bukan karena kondisi tubuhnya, tapi karena bunuh diri.